Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik semua ya. Berjumpa kembali di channel Maseka Media dengan saya Pak Dono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori trigonometri berkenaan dengan nilai positif dan negatif di setiap kuadran. Baik, kita mulai ya teman-teman. Di kuadran kartesius itu dibagi menjadi 4 bagian teman-teman. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Ya. Di sini di kuadran 1, 0 sampai 90 derajat, semua nilai perbandingan trigonometrinya positif nilainya. Sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen itu positif. Misalkan ditanya sin 30 derajat, itu harganya positif. Cos 45 derajat, positif. Jadi semuanya positif. Untuk di kuadran kedua, yang positif itu sin dan kosekan teman-teman. Yang lain negatif. Misalkan ya di kuadran kedua itu 90 sampai 180 derajat ya teman-teman. Misalkan sin 120 derajat, positif. Cos 150 derajat, negatif. Begitu ya teman-teman. Di kuadran ketiga itu 180 sampai 270 yang positif tangen dan kotangen teman-teman. Misalkan ditanya tangen 210 berarti positif. Cos 225 itu negatif karena di kuadran ketiga. Lanjut yang terakhir di kuadran keempat yang positif cos sama sekan ya teman-teman. Yang lain negatif. Misalkan cos 300 itu positif. Sin 330 itu negatif. Ya, begitu ya teman-teman cara menentukan nilai positif dan negatif di setiap kuadran. Cara menghafalkannya, di sini semua positif. STC. Di sini yang positif. Di sini STC ya teman-teman ya. STC semuanya. Yang mewakili STC saja, sin cos tangen saja. S, TC semua positif di sini. Di sini S tentunya dengan kosekan, sin dan kosekan. S, TC, sin, tangen, cos. Begitu ya teman-teman cara menghafalkannya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah mengetahui nilai perbandingan trigonometri di setiap kuadran ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar kenapa dia positif, kenapa dia bisa negatif ya. Pandang kuadran 1 dulu teman-teman. Pandang kuadran 1 ya, kuadran 1 0 sampai 90 derajat. Coba perhatikan, di sini ada sudut alfa. Ya, Y-nya positif, ke atas ya Y-nya positif, X-nya positif, R-nya juga positif. Jadi semuanya positif kan teman-teman ya. Y, X dan R-nya positif. Jadi semua harganya, semua nilainya, nilai sin, cos, tangen, dan seterusnya, itu positif di kuadran pertama. Begitu ya cara menentukan positif dan negatifnya teman-teman. Ya, di kuadran 1. Berikutnya, pandang di kuadran kedua teman-teman. Ya, di sini sudah saya tuliskan teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Ya, tapi saya akan jelaskan kenapa di kuadran kedua, kita pandang sekarang kuadran kedua. Kenapa di kuadran kedua yang positif itu hanya sin dan kosekan. Coba perhatikan. Di sini yang positif Y-nya ke atas ya teman-teman ya. Ya, Y-nya ke atas. X-nya ke kiri. Oleh karena itu, kenapa ya di kuadran kedua itu sin dan kosekan? Kan Y kan? Sin alfa Y per R. Coba perhatikan. Cos alfa. Cos alfa itu min X kan? Min X per R. Negatif. Begitu ya teman-teman ya. Jadi di kuadran kedua sin sama kosekan. Begitu cara menciptakan dia bisa positif atau negatif. Untuk kuadran ketiga dan keempat, teman-teman bisa pelajari sendiri ya.
Di bagian B kita akan membahas sudut-sudut berelasi teman-teman. Maksudnya berelasi itu berhubungan dengan kuadran 1 ya. Jadi induknya ada di kuadran 1 ya teman-teman ya. Oleh karena itu teman-teman wajib hafal sudut-sudut istimewa di kuadran 1 beserta nilai perbandingan trigonometrinya. Sehingga nanti tidak kesulitan untuk menentukan sudut-sudut berelasi. Dan positif negatif yang tadi sudah kita pelajari di bagian A. Misalkan di kuadran kedua sinnya positif. Di kuadran ketiga tangannya positif. Di kuadran keempat kosnya positif. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Baik, kita mulai untuk acuan sumbu X ya. Acuan sumbu X itu muncul relasinya ada di kuadran kedua teman-teman. Ya, misalkan ya, di sini saya sudah tuliskan. Bisa teman-teman lihat, ini teorinya ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Di kuadran kedua itu kan yang positif yang saya kotakin warna merah itu sin dan kosekan. Ya. Bisa teman-teman lihat sebentar. Nanti saya akan bahas contohnya teman-teman. Ya. Baik, kita mulai membahas contohnya teman-teman ya. Contohnya sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu sama dengan sin 180 min 60 teman-teman. Ya, berarti sin 120 itu sama dengan sin 60. Jadi cara berpikirnya 120 itu, misalkan yang ditanyakan sin 120. 180 dikurangi berapa ya? Ada 120. Oh, dikurangi 60 berarti sin 120 sama dengan sin 60. Hasilnya setengah akar 3. Positif kan ya di kuadran kedua. Cos 150. Cos 150 itu cos 180 dikurangi berapa? Dikurangi 30. Berarti cos 150 itu sama dengan min cos 30. Kenapa min? Karena di kuadran kedua cosnya minus. Begitu ya teman-teman ya. Bagian yang C, tangan 135 derajat sama dengan tangan 180 dikurangi berapa? Ada 135, tangan 45 ya teman-teman ya. Tapi minus, jadi tangan 135 itu tangan 180 dikurangi 45 jadi min tangan 45 derajat. Hasilnya min 1. Kenapa min? Karena di kuadran kedua tangannya minus. Demikian pula caranya sama ya teman-teman ya. Untuk sekan dan kosekan seperti itu. Ya, ingat ini acuan sumbu X di kuadran kedua 180 min alfa. Ya, cara mengingat-ingatnya begini teman-teman. Ya, 180 kembali lagi 180 minus. Begitu ya teman-teman. Untuk di kuadran ketiga itu 180 plus ya teman-teman ya. Tadi kan kita sudah melihat kuadran kartesius ya. Kalau di kuadran kedua itu berarti 180 plus. Ya, 100 di kuadran ketiga 180 plus. Begitu ya teman-teman cara berpikirnya. 180 plus. Begitu ya. 180 plus. Cara menciptakannya ya bisa teman-teman lihat ya. Yang positif yang saya kotakin warna merah. Tangan dan kotangan. Nanti akan saya bahas soalnya saja ya teman-teman ya. Ya, ini teorinya teman-teman. Baik, kita mulai. Contohnya sin 210. 210 itu 180 ditambah berapa? Ditambah 30 ya teman-teman. Jadi sin 210 itu sama dengan sin 30. Tetapi minus ada di kuadran ketiga. Jadi sin 210 sama dengan min setengah. Cos 225 sama dengan cos 180 ditambah 45.
sama dengan min cos 45. Di keluaran ketiga ya teman-teman, cosnya min harganya. Jadi sama dengan min setengah akar 2. Di keluaran ketiga ya, tangan 240 ya. Di keluaran ketiga nih ya. Hati-hati ya, tangan positif teman-teman. Tangan 240 derajat sama dengan tangan 180 ditambah 60. Jadi tangan 240 itu sama dengan tangan 60. Nilainya positif. Akar 3. Ya. Begitu ya teman-teman. Tangan positif. Sin dan cos negatif. Untuk yang D, kotangan 270 sama dengan kotangan 180 ditambah 90 sama dengan kotangan 90 sama dengan 0. Ya, begitu cara menciptakan relasi dengan acuan sumbu X pada kuadran ketiga ya teman-teman. Di kuadran keempat ya, relasinya acuan sumbu X itu adalah 360 min. Ya, diputar dulu 360 min. Kembali lagi ya teman-teman ya. Begitu ya. Nah, di sini di kuadran keempat relasinya 360 min alfa. 360 kan tadi kan berputar 360 dulu baru dikurangin alfa ya. Yang positif cos dan sekan. Bisa teman-teman lihat di sini teorinya. Saya akan bahas soalnya. Misalkan sin 300 derajat. Sin 300 derajat sama dengan sin 360 dikurangi 60. Berarti sin 300 derajat sama dengan min sin 60 derajat. Hasilnya min ya. Min setengah akar 3. Cos 315 derajat sama dengan cos 360 min 45. Sama dengan cos 45 sama dengan setengah akar 2. Positif teman-teman. Karena di kuadran keempat cosnya positif. Demikian pula untuk tangan 330 derajat sama dengan tangan 360 dikurangi 30 min tangan 30 derajat. Hasilnya min sepertiga akar 3. Ya, ingat teman-teman harus hafal sudut-sudut istimewa di kuadran pertama dan nilai perbandingannya ya teman-teman. Tabel sudut-sudut istimewa di berbagai kuadran teman-teman. Di sini sudah saya siapkan sudut-sudut istimewa di berbagai kuadran. Kuadran 1 sampai dengan 4 ya teman-teman. Kuadran 1 0, 30, 45, 60, 90. Kuadran kedua 120, 135, 150, 180. Di kuadran ketiga 210, 225, 240, 270. Di kuadran keempat 300, 315, 330, 360. Ini dihafalkan ya teman-teman untuk mempermudah kita mengerjakan soal-soal trigonometri. Dari kita sudah belajar acuan sumbu X ya teman-teman. Sekarang kita belajar acuan sumbu Y. Acuan sumbu Y sudah muncul di kuadran 1 ya. Sumbu Y itu ini ya teman-teman ya. Yang berwarna merah ini. Saya tandain warna merah ini ya, biru merah ya. Jadi kuadran 1 sudah muncul. Acuan sumbu Y itu di kuadran 1 itu 90 minus. Kuadran kedua 90 plus. Di kuadran ketiga 270 minus. Di kuadran keempat 270 plus. Begitu ya teman-teman cara menciptakannya ya. Kita mulai dari kuadran 1. Kuadran 1 90 min. Ini ada teorinya. Saya nanti akan bahas soalnya saja ya teman-teman ya, contoh soalnya. Ya. Baik. Kita mulai mempelajari contoh soalnya ya. Sin 60. Sin 60 itu sin 60 sin 90 dikurangi 30 ya teman-teman ya. Ya, kan acuan sumbu Y tadi. Kalau acuan sumbu Y sin menjadi cos teman-teman.
sin menjadi cos ya. Saya ulangi lagi ya, di sini teorinya acuan sumbu Y itu berubah. Kalau acuan sumbu X itu tetap, sin menjadi sin. Kalau acuan sumbu Y berubah, sin jadi cos. Cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen, kotangen menjadi tangen, sekan menjadi kosekan, dan kosekan menjadi sekan. Begitu ya teman-teman ya. Kalau di acuan sumbu X tetap, sin tetap sin, tetapi kalau acuan sumbu Y berubah ya. Kita lanjutkan contohnya. Di sini masih di kuadran 1 sin 60 itu sin 90 min 30. Berarti sin 60 ini karena acuannya sumbu Y berubah jadi cos. Sin 60 sama dengan cos 30 teman-teman. Ya. Begitu juga tangan 30 sama dengan kotangan 60. Sekan 45 sama dengan kosekan 45. Begitu ya teman-teman ya. 90 minus. Gitu ya. Cos 0 sama dengan sin 90. Kotangan 90 sama dengan tangan 0 ya sebenarnya teman-teman ya. Maaf ya. Ini saya ralat. Kotangan 90 sama dengan tangan 0. Gitu ya teman-teman ya. Tangan 0 derajat ya. Intinya harus berubah teman-teman. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangan menjadi kotangan, kotangan menjadi tangan, sekan menjadi kosekan, kosekan menjadi sekan ya, dengan acuan sumbu Y 90 minus. Untuk di kuadran kedua ya, kuadran kedua 90 plus teman-teman. Coba lihat ya, di kuadran kedua itu 90 plus di kuadran kedua ya. Sama kita lihat teorinya ya. Contohnya sin 120 sama dengan sin 90 ditambah 30. Kan acuan sumbu Y 90 plus 30. Jadi sin 120 derajat sama dengan cos 30 derajat. Harganya positif. Kenapa? Karena sin di kuadran kedua nilainya positif. Cos 135 derajat sama dengan cos 90 ditambah 45 sama dengan min sin 45. Kenapa harganya min? Ya, ini acuan sumbu Y dan di kuadran kedua. Ya, min sin. Cos menjadi min sin. Tangan 150 sama dengan tangan 90 ditambah 60 ya teman-teman ya. Jadi tangan 150 itu sama dengan kotangan. Ingat ya, acuan sumbu Y berubah. Tangan 150 sama dengan min kotangan 60. 90 plus 60. Demikian untuk yang bagian D sin 180 sama ya teman-teman ya. Berikutnya di kuadran ketiga teman-teman. Ya, di kuadran ketiga itu 270 minus ya teman-teman ya. 270. Begini putarannya. 270 minus. Begitu ya. 270 minus. Lihat kuadran ketiga ya. Yang positif apa? Yang positif tangan dan kotangan ya. Sama, sin menjadi cos dan seterusnya. Sama caranya. Misalkan sin 210 sama dengan ya sin 270 min 60 ya teman-teman ya. Kan acuan sumbu Y 270 minus 60 untuk menciptakan 210. Hasilnya sin 210 min cos 60. Cos 225 sama dengan cos 270 min 45 sama dengan min sin 45 derajat. Min karena cos di kuadran ketiga hasilnya min. Yang terakhir tangan 240 itu positif karena tangan harganya di kuadran ketiga positif. Tangan 270 min 30 sama dengan kotangan 30. Ya begitu ya teman-teman.
positif ya, tangan. Yang terakhir di kuadran keempat teman-teman ya, di kuadran keempat. Di kuadran keempat itu 270 plus teman-teman. 270 plus alfa ya. Di kuadran keempat ya teman-teman ya. 270 plus. Begitu ya. Sama caranya ya. Contohnya, teorinya bisa dilihat. Contohnya sin 300 sama dengan sin 270 ditambah 30. Harganya sin jadi cos ya. Min cos 30 derajat. Cos 315 sama dengan cos 270 ditambah 45 sama dengan sin. Cos jadi sin. Acuan sumbu Y ya. Positif harganya di kuadran keempat, sin 45 derajat. Demikian pula untuk yang tangan 330 derajat sama dengan tangan 270 ditambah 60 sama dengan kot tangan 60 minus ya teman-teman ya. Karena di kuadran keempat. Itu ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap berlaku positif dan semangat belajar ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share ke media sosial yang teman-teman punyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.